Pemirsa, saat ini kami sudah tersambung dengan Ibu Irna Narulita, Bupati Pandeglang, Banten. Selamat sore, Bu Irna. Sore, Mbak. Ya, mungkin bisa diceritakan dulu, Bu Irna, saat gempa terjadi Anda berada di mana, Bu? Saya berada di Kecamatan Panimbang, di dekat Tanjung Lesung, di pesisir pantai karena sedang ada kegiatan kunjungan kerja dari Dirjen Dukcapil Kemendagri, Dr. Zudan, di tempat terdampak dekat dengan pusat gempa itu. Iya, bisa digambarkan Bu Irna bagaimana situasi kepanikan yang terjadi sesaat gempa terasa di sana? Iya, pas acara Pak Dirjen sedang menyampaikan amanatnya, sambutannya kepada kami, pas sekali, kencang sekali, bersama Kadis dari Provinsi Banten juga ada, dan ada peserta acara pada hari itu kurang lebih 150 orang, bubar semua menuju tempat-tempat lapang yang aman bagi kami. Termasuk saya dengan Pak Dirjen, terasa sekali getarannya, sangat keras sekali. Dan beberapa kali itu ada susulan 3 kali, diam, kencang lagi, bergerak lagi, ada kurang lebih berapa detik ya? Ya 20 detik bagi kami lama. 20 detik ada itu. Iya, Anda merasakan beberapa kali gempa susulan, Bu? Ya, karena kan geraknya berhentinya sebentar, lalu lanjut lagi, kurang lebih sampai 20-25 detik ada ya? Jadi kami nggak fokus, ya Pak Dirjen kami tinggal di panggung sendiri. Iya, Bu. Ya, Bu Irna, lalu saat ini bagaimana situasi terkini di kawasan Pandeglang pasca gempa? Ya memang kami daerah rawan bencana, ya tentunya kami harus siap ya. Di bumi Allah kami dititipkan di daerah rawan bencana, sehingga kami selalu siapkan mereka kesiapsiagaan diri, kesiapsiagaan untuk keluarganya, dan juga lingkungan terdekatnya untuk beberapa kali kami edukasi karena kami pernah punya sejarah terjadi silent tsunami Desember 2018, sehingga ada tim-tim relawan yang masih terbentuk sampai dengan sekarang, grup WhatsApp-nya juga masih ada, sehingga kami ingatkan terus, apalagi kan musim hujan ya, curah hujan sangat ekstrim, ya cuaca juga angin kencang gitu. Kami harapkan mereka tidak menginap atau tinggal di pesisir pantai, kecuali hanya beraktivitas saja. Sampai dengan tadi terjadi gempa yang sangat kencang, jadi panik ya, alhamdulillah masyarakat sekarang sudah mulai ya tenang gitu ya, dan berangsur-angsur mereka sudah kembali. Tadi yang dari acara sudah berangsur kembali ke rumahnya masing-masing ya, walaupun masih kaget. Ya semoga Allah jauhkan kita dari gempa susulan berikutnya. Amin. Bu Irna, adakah laporan terkait kerusakan yang terjadi akibat gempa? Iya, hari ini tadi saya baru saja selesai dengan laporan di 13 kecamatan. 2 menit kemudian tambah lagi di 3 kecamatan lagi, jadi ada 16 kecamatan terdampak. Ada sebagian beberapa rumah yang roboh, lalu 2 puskesmas kami yang paling parah di tempat pusat gempa yaitu Kecamatan Sumur. Puskesmas Sumur kami rusak parah. Lalu juga satu lagi puskesmas di Majasari, ini di tengah kota. Ini ya sedikit ada terjadi retak dan ya sedikit rusak begitu ya, tetapi terlihat sekali betapa gempa ini sangat dahsyat ya, karena di tengah kota juga terjadi beberapa rumah-rumah yang roboh. Jadi sekarang sudah ada di 16 kecamatan yang kami sudah perintahkan camat-camat harus sigap di lapangan, dibantu oleh Muspika dan para kades untuk mendata terus bagi warga kami yang terdampak yang rumahnya memang sudah tidak bisa dihuni, mereka harus kemana, karena beberapa kejadian yang lalu kita sudah punya tempat titik kumpul, jalur evakuasi, tempat evakuasi untuk warga kami yang terdampak, misalkan di tengah pesisir pantai sudah ada, di tengah kota, di pegunungan gitu, di mana tetangga bersih bisa menampung, kalau tidak tertampung pasti kami pakai tempat sekolah, public utility-nya Majelis Taklim, musola, sehingga ini sedang kami perintahkan tadi sosial dan PLT Kepala BPBD untuk turun ke lapangan, dan juga ada petugas BPBD kami kan di setiap kecamatan jika sedang menghimpun data-data tersebut untuk dilaporkan kepada kami di grup. Jika ada grup camat, ada grup kepala dinas, kami sedang menghitung kerugian dan keperluan kebutuhan logistik apa
yang Ya. dibutuhkan oleh warga kami yang terdampak. Ya. Demikian, Mbak. Jadi sudah disediakan sejumlah lokasi untuk warga mengungsi bagi warga yang rumahnya rusak begitu Bu ya. Kemudian adakah laporan terkait warga yang terluka Bu akibat gempa ini? Sementara ini ya, karena kami terus-menerus sedang melakukan monitoring dan menunggu laporan juga dihimpun oleh asda pemerintahan. Sementara ada ibu dan anak yang tertimpa runtuhan tembok atau genteng, saya kurang paham nih, kurang pas informasinya, sudah ditangani di Puskesmas Cigelis. Baik. Kemudian adakah imbauan yang mungkin ingin Ibu sampaikan kepada warga Pandeglang? Sama-sama sikap gitu. Kenapa? Ibu? Iya. Jadi masyarakat kami kan sudah beberapa kali kami himbau melalui media sosial, akun resmi di BPBD gitu ya, bahwa curah hujan yang disampaikan info-info dari BMKG kami teruskan, kami tembuskan ke akun-akun media sosial resmi kami. Ya, itu sudah diingatkan, belum lagi kepala dinas kami juga ikut turun ke tempat-tempat radio-radio yang bisa menyampaikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat sampai turun ke lapangan agar mereka tetap waspada, hati-hati. Mereka memang tinggal di tempat daerah rawan tsunami, jadi terjadi gempa, ada yang panik, ada yang biasa aja. Tetapi kami harus ingatkan, kehati-hatian itu harus. Gitu. Ya, Bu Irna, seperti apa atau di mana saja jalur evakuasi yang bisa dilalui warga jika seandainya terjadi gempa susulan? Ya, jadi kami sudah ingatkan, kami pernah punya riwayat sejarah kemarin tsunami. Jadi kami punya tempat-tempat titik kumpul, tempat evakuasi warga, dan sama-sama sudah paham itu dengan Muspika bersama relawan-relawan di lapangan, Tagana, PMI, Pramuka dan sebagainya. Tetapi tim-tim kami BPBD di lapangan sudah menyiapkan tempat-tempat apabila memang dibutuhkan oleh masyarakat jikalau memang tidak bisa tertampung sementara oleh tetangga sebelahnya, sehingga mereka apabila ada gempa susulan dan lain sebagainya itu mereka bisa merapat ke tempat yang sudah kami siapkan. Ya, meskipun jalur evakuasi. Ya. Meskipun BMKG menyebut bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, adakah perhatian khusus yang diberikan kepada warga yang tinggal di kawasan pesisir, Bu? Iya, jadi kan mereka sudah kami berikan edukasi untuk mitigasi bencana khususnya juga yang 11 kecamatan pesisir. Gitu, kalau ada gempa biasanya ada susulan tsunami. Walaupun memang tidak berpotensi, tapi kami tetap waspada, Mbak. Khawatir ada gempa susulan. Ini yang harus kami edukasi kepada masyarakat agar tidak tidak berkegiatan yang tidak perlu begitu ya. Juga sama-sama juga dengan mereka juga terus menghimbau. Dulu kami tidak bisa memberikan informasi kepada masyarakat sehingga pernah dulu sampai kami melakukan himbauan melalui kentongan per beberapa jam, walaupun menghimbau agar masyarakat untuk mencari tempat yang aman kalau mendengar kentongan-kentongan yang dulu pernah kita pakai pada zaman dulu saya kecil. Nah, itu juga kita manfaatkan kembali agar masyarakat peringatan-peringatan dini itu untuk bisa menyelamatkan dirinya. Iya, Bu Irna, kawasan Pandeglang juga memiliki sejumlah objek wisata yang diminati wisatawan. Kemudian pasca gempa ini adakah imbauan khusus kepada pengelola objek wisata di sana, mungkin ada penutupan sementara atau seperti apa, Bu? Ya, jadi PHRI ini para himpunan hotel, restoran Indonesia yang ada di Kabupaten Pandeglang itu memang sedang kita dorong untuk bisa memfungsikan aplikasi Peduli Lindungi gitu, agar mereka bisa tahu bahwa warganya sudah sehat dan sebagainya. Itu sedang kami arahkan karena sana tidak tahu terjadi gempa seperti ini, mereka juga harus bisa paham bahwa mereka harus juga kegiatan-kegiatan tidak perlu untuk bisa diadakan sementara ini karena sebagian 11 kecamatan pesisir ini tempat-tempat destinasi wisata yang sangat cantik. Ini sudah banyak tamu-tamu yang datang. Harusnya saya dengan Pak Dirjen juga ada kegiatan di Tanjung Lesung dengan para kepala dinas ke Provinsi Banten, tetapi kami
pindah tempat ke tengah kota, tidak jadi di Tanjung Lesung pada malam hari nanti. Mm-mm. Lalu, lalu bagaimana dengan kesiapan para petugas seperti petugas BPBD, TNI atau Polri yang disiagakan di beberapa titik untuk melakukan upaya mitigasi bencana ataupun mengevakuasi warga untuk berjaga-jaga jika seandainya terjadi gempa susulan, Bu? Tadi saya sudah sampaikan, saya sudah instruksikan camat, ya, dan juga dibantu oleh Muspika, kepala desa, sebahagian juga warga membantu untuk membereskan atau merapikan reruntuhan tadi sebahagian. Lalu juga yang terluka tadi belum saya dengar lagi ada korban, hanya 2 orang. Sementara ini dari 16 kecamatan terdampak, dari 35 kecamatan. Jadi saya terus memonitor mereka, itu belum ada korban yang cukup serius. Tetapi tadi apabila perlu mereka untuk dipusatkan di tempat-tempat yang lebih aman, kami sedang siapkan amat dengan Muspika di lapangan untuk mengarahkan ke tempat evakuasi bagi warga yang memang bisa lebih aman di tempat tersebut, dan apa yang harus kami kirim logistik untuk mereka. Nah, ini sedang kami turunkan, Kadis Sosial bersama BPBD turun ke lapangan, bagian menyiapkan apa perlu dapur umum kami bangun di sana. Baik. Baik, terima kasih Ibu Irna Narulita, Bupati Pandeglang, Banten, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Pemirsa, sebelumnya gempa terjadi sekitar pukul 16:05 waktu Indonesia Barat yang mengguncang wilayah Jabodetabek dan juga Banten. Gempa susulan juga sempat terjadi beberapa kali dan terasa cukup kuat dengan durasi hingga 20 sampai 30 detik. Kepanikan juga terjadi di sejumlah wilayah terutama di kawasan perkantoran gedung bertingkat di mana para pekerja langsung turun berhamburan menyelamatkan diri. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan terus mengupdate informasi terbaru terkait pasca gempa yang berpusat di Sumur, Banten. Namun usai jeda tetaplah bersama kami.